Kita hari ini buka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan. Ratapan pasal 3 ini ayat yang sangat familiar buat kita. Tadi lagu-lagu tadi itu lagu di Natal di hotel ini ya, Manhattan kemarin ya, yang double portion itu. Tapi waktu itu WL-nya si Jos ya. Jos. Tadi adiknya yang datang ini ya. Adiknya. Oh iya yang udah lumayan lancar bahasa Indonesianya. Desember kemarin kan susah dia bahasa Inggris. Haleluya, puji Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 24. Ini firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah ratapan Nabi Yeremia. Mengapa dia meratap? Karena dia merasa gagal sebetulnya sebagai nabi. Nah, tadi kan WL udah bilang ada yang mungkin merasa gagal. Nah, ini nabi merasa gagal. Jadi kalau Bapak Ibu merasa gagal, ya wajar aja lah. Yang penting jangan tinggal dalam kegagalan itu kan. Bahwa Nabi Yeremia berseru-seru kepada Yehuda 22 tahun lamanya, memberitakan tentang apa yang akan terjadi jika mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Artinya khotbah Yeremia gak laku. Gak laku. Ada pengkhotbah yang laku di YouTube atau di TikTok, biarpun khotbahnya asal-asalan nggak jelas, tapi penontonnya banyak, bisa jutaan. Yang penting pesannya Tuhan sayang kamu. Ya udah, Tuhan sayang kamu. Ya Tuhan semua cinta semua orang lah. Tapi kan ada hal-hal yang harus dijelaskan, yang nggak seperti, yang nggak segampang itu, gitu ya. Tapi ada yang berkhotbah sungguh-sungguh, penontonnya sedikit. Apa? Ada yang penyanyi juga yang suaranya cuma ngasal-ngasal nyanyi, ya, cuma viral-viralan, jutaan. Glorious Movement bikin lagu sendiri, pakai doa puasa, ada urapan, penontonnya nggak sampai 1.000. Aneh. Ya karena begitulah orang dunia lebih suka mendengarkan yang dunia, ya kan? Coba nonton makanya kenapa saya masuk di berbagai platform, kan ini platform receh semua. Isinya nggak jelas semua sebetulnya. Coba lihat apa coba isinya, nggak jelas. Tapi dalam ketidakjelasan itulah Injil harus masuk. Amin. Ya. Yeremia adalah nabi yang merasa gagal. Dia meratap. Kenapa? Ketika bangsa Yehuda dibuang, ditawan di Babel, Yeremia juga ikut. Senangnya jemaat nikmati sendiri, susahnya bareng-bareng dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ngerasain. Waktu mereka senang-senang, Yeremia berseru-seru, bertobat, dengarkan Tuhan. Nggak ada yang mau dengar. Begitu susah, Pak Gembala, bagaimana nasib saya? Lah, udah kejeblos duluan baru tanya nasib saya gimana Pak Gembala. Mereka meratap, terlambat. Dan mereka harus dalam tanda petik menikmati 70 tahun penghukuman di Babel. Dan itulah derita yang luar biasa, karena sesungguhnya yang dirasakan oleh bangsa Yehuda bukanlah mereka hanya kehilangan tanah air, bukan mereka hanya kehilangan segala harta bendanya, bukan mereka kehilangan pekerjaan karena mereka harus meninggalkan, bukan meninggalkan dengan sengaja, kan memang dipaksa karena tawanan perang. Mereka kehilangan segalanya. Tetapi akhirnya yang paling dirasakan sebagai kehilangan terbesar adalah baru sadarnya belakangan.
yaitu mereka kehilangan Yerusalem. Apa di Yerusalem? Bait Allah. Apa itu bait Allah? Simbol kedikdayaan bangsa karena keberhasilan, kesuksesan, kejayaan bangsa Israel dan spesifiknya Yehuda itu karena Tuhan hadir di situ. Masalah Israel, masalah Yehuda itu bukanlah soal-soal yang berkaitan dengan lahiriah. Masalah bangsa Yehuda adalah masalah spiritual, masalah rohani yang gagal mengenal Tuhan dengan benar, gagal berpaut kepada Tuhan yang benar. Mereka makmur, mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka cuma garap doang, mereka tidak mengadakan apapun yang baru di sana. Mereka hanya tinggal mengelola. Kan sebelumnya sudah dikelola oleh bangsa Kanaan. Ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan memasukkan mereka ke tanah Kanaan, segala sesuatunya siap pakai. Tinggal kelola. Bagaikan Adam yang melek, udah di Taman Eden, segala sesuatunya ada. Persoalan Adam adalah dia tidak setia kepada Tuhan. Itu doang. Makanya dia terusir. Persoalan bangsa Yehuda sama. Dan itu terulang kepada setiap manusia yang tidak berpaut kepada Allah. Itu masih terjadi. Karena hukum Tuhan itu satu kepastian. Bukan kemungkinan. Kepastian. Taat pasti diberkati. Tidak taat tidak diberkati. Taat pasti hidup, tidak taat pasti mati. Itu Tuhan. Dia nggak kayak kita yang mudah-mudahan mungkin kemungkinan. Enggak. Tuhan pasti. Maka kan kita kan selalu bilang amin. Amin itu apa sih? Ya dan pasti kan. Pasti terjadi. Mereka masuk di tanah Kanaan. Mereka memiliki segalanya. Tetapi satu yang mereka tidak punya adalah kesetiaan. Makanya ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, dari Palestina, dari tanah Yehuda, mereka hanya sadar kehilangan terbesar mereka adalah persekutuan dengan Allah. Itulah ratapan di Babel dalam Mazmur 138 kan. Digantung kecapi, alat-alat musiknya digantung kayak gini, udah gak bisa dimainin. Gitu. Kalau gak ada setrum masih punya gitar akustik. Ini gak boleh dimainin karena apa? Bukan gak ada peralatan, alat ada. Para imam ada. Tapi mereka tidak boleh beribadah di Babel karena Babel bukan tanah yang kudus. Karena Allah menetapkan ibadah Israel hanya boleh di Yerusalem. Nggak boleh tempat lain. Menderita 70 tahun nggak boleh ibadah. Mampus, baru sadar di situ. Kehilangan Adam terbesar bukan Taman Eden, tapi persekutuan dengan Allah. Itulah golf kan, fellowshipnya kan sih. Jadi bukan tentang mereka jatuh miskin, bukan itu. Kehilangan Allah itulah kehilangan terbesar manusia. Waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada Firaun, apa sih intinya? Katakan kepada Firaun, bebaskan anakku Israel. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka beribadah kepada. Jadi persoalan Yehuda adalah soal ibadah. Ketika mereka ke tanah Babel, mereka kehilangan ibadah, kehilangan persekutuan Allah. Yesus saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita 2 tahun lebih kena pandemi, baik yang masih online waktu itu, tapi di sini luar biasanya, ya underground banyak. Kalau di negara komunis dicari-cari polisi rahasia. Ibadah di sini nggak berhenti. Gila udah. Yang bisa satunya nih, GPDI yang nggak tutup. Serius, gitu ya. Kenapa? Karena itulah sebetulnya kebutuhan utama kita. Di tanah Kanaan segala sesuatunya ada. Anda boleh sukses, Anda boleh kaya, tapi ternyata esensi yang ada di Israel, di tanah itu adalah soal berdirinya rumah Tuhan, adanya peribadatan. Itu inti. Saudaraku, Anda boleh sukses jadi orang hebat lah di luar sana. Anda boleh jadi orang yang terkenal dan segala macam yang didaya dalam dunia ini. Tapi sesungguhnya kebesaran nilaimu
di hadapan Allah ketika engkau hadir di tempat ini. Sesimpel itu. Makanya orang seringkali mengabaikan hanya 2 jam ibadah, padahal itu menentukan nasibnya bukan hanya yang kekal, tetapi nasibnya untuk hari-harinya dia. Yeremia mengalami ini. Nah, di sini saudara yang terkasih, bahwa perhatikan ya, tadi di ayat 20 dan 21 kita baca di situ. Di ayat 20 dikatakan bahwa Yeremia di sana terfokus kepada masalahnya. Di sana dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi apa yang dia rasakan yang membuatnya gelisah, membuatnya gundah gulana, membuatnya akhirnya merasa pedih dan putus asa, karena Yeremia ternyata fokusnya salah. Dia fokusnya kepada dirinya. Di sini dikatakan. Tapi kemudian di ayat 21 bagian A dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, hal-hal yang kuperhatikan ini dari teks Ibrani maupun Septuaginta, teks Yunani untuk Perjanjian Lama, itu ternyata artinya adalah tetapi hal ini aku kembalikan dalam hatiku. Jadi ternyata sebelumnya Yeremia telah mengisi hati dan pikirannya itu dengan kekhawatiran. Hati dan pikirannya dikuasai oleh persoalan dan kemalangan bangsa Yehuda. Itu yang membuatnya menderita. Gagal fokus. Makanya dikatakan jiwaku, hati. Nah, orang Israel hanya mengenal dikotomi. Hanya tubuh dan jiwa. Kristen, Perjanjian Baru mengenal trikotomi. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, karena di terjemahan di Perjanjian Lama itu kata roh dan jiwa itu sering bergantian tempat. Ruah dan nefes itu seringkali bergantian arti. Di ruah bisa artinya roh, bisa juga jiwa. Nefes bisa jiwa, tapi bisa terjemahkan roh juga. Makanya dia hanya mengenal 2. Ya, hanya tubuh dan jiwa. Nah, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, makanya sih jiwaku. Orang Israel ketika berbicara hati itu pasti rangkap dengan pikiran. Karena arti kata hati itu adalah jiwa, hati dan pikiran. Jadi nyambung. Makanya Perjanjian Baru kan dikatakan Yesus tahu apa yang dipikirkan orang itu dalam hatinya. Ketika orang Farisi mulai ngoceh-ngoceh dalam hati, Yesus tahu apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Karena itu satu. Makanya mereka ketika ada di Babel, hakikatnya mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan kehilangan damai sejahtera. Kehilangan shalom. Makanya dalam Perjanjian Baru, Paulus menulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Jangan kamu khawatir. Kalau khawatir, ya kalau memang terjadi juga khawatir, manusia kan, ucapkanlah syukur. Berdoa, ya kan? Nyatakanlah kepada Allah dalam doa, permohonan atau syafaat, dan ucapan syukur. Akibatnya ayat 7, maka damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran, menguasai jiwa. Yang bermasalah itu jiwa kita kan, bukan roh kita, jiwa. Hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Itu yang menjaga. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah hanya di dalam Kristus. Berarti hanya dalam persekutuan itu. Dalam persekutuan saudara, baik itu hari Minggu ataupun keseharianmu, dalam saat teduhmu, itu semua pasti mendatangkan damai sejahtera. Karena persoalan manusia sesungguhnya bukan apa yang ada di luar. Persoalan manusia ada di dalam hati dan pikirannya. Itu yang terpenting. Masalah di luar belum selesai, tapi kalau damai sejahtera di hati dan pikiranmu, jiwamu tenang, maka masalah di luar itu tinggal tunggu waktu penyelesaiannya. Gitu. Makanya Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat.
kepadamu akan kuberikan, kamu pasti menerima apa? Kelegaan. Dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Karena masalah manusia itu di jiwa selalu, hati dan pikirannya. Itu yang sering kacau, sering galau. Maka pokok permasalahan itu yang diselesaikan dulu. Nah, Yeremia sama seperti kita semua. Jadi jangan pikir hamba Tuhan itu selalu pasti imannya, iman besar. Ada waktunya seringkali memang dia menyerah kepada pikirannya. Termakan perasaan, baperan. Tapi itu sebabnya agar Roh Kudus untuk mengingatkan. Untuk supaya kita ketika galau-galau itu kembali fokus. Kembali kepada Tuhan. Loh, Yeremia kurang apa? Kesetiaannya. Saya menyampaikan firman Tuhan yang telah disampaikan Yeremia. Tapi Yeremia itu mendapatkan sumber pertamanya. Tuhan bicara langsung ke dia. Bisa galau, apalagi kita cuma terima dari sumber kedua. Dari pertama aja udah dengerin langsung Tuhan bicara, tetap aja bisa galau, tetap aja putus asa. Makanya di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ya, di sana dikatakan bahwa Paulus dan kawan-kawan itu pernah mengalami masa yang sangat sukar, mulai dari ayat 6, 7, 8 sampai 10. Bagaimana Paulus akhirnya mengatakan mereka putus asa juga. Seorang rasul besar seperti Paulus, penulis terbanyak dalam Perjanjian Baru, hampir setengah dia yang tulis, 13 surat dia yang tulis dalam Alkitab. Perjanjian Baru 7 kitab atau surat. Paulus 13, hampir setengah. Putus asa juga. Tapi kemudian dia menjawab sendiri. Tetapi ternyata itu harus terjadi supaya aku tidak berharap kepada manusia. Amen. Tapi aku kembali kepada Allah. Aku berharap kepada Allah. Amen. Fokus lagi. Jadi memang bisa terjadi pada kita semua, apapun masalah kita. Tetapi jangan lupa bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus ketika mengingatkan itu. Paling tidak Tuhan mengingatkan ketika engkau datang ke tempat ini. Paling tidak di situ. Paling enggak juga kan dalam setiap hari makannya. Kenapa tiap pagi ambil saat teduh baca firman Tuhan? Karena ada saatnya saudara tidak selalu kuat, tidak tiap hari akan kuat. Munafik lah, saya juga harus jujur, nggak selalu kok. Ada saatnya saya pernah galau. Ada saatnya saya blank gitu, nggak tahu ngapain. Sampai Tuhan berbicara. Nah saudaraku, dikatakan bahwa ya, di ayat 21 bagian B itu, oleh sebab itu aku akan berharap. Tapi mayoritas terjemahan, ini disalur dari teks Ibrani ke bahasa Inggris, mayoritas terjemahan bahasa Inggris, itu bukan aku akan berharap, tapi aku memiliki pengharapan. Nah saya baca lagi, saya baru beli Alkitab terjemahan baru yang edisi 2, yang baru terbit dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu sama. Coba lihat, beda. Bukan aku akan berharap, tapi aku memiliki pengharapan. Aku berharap. Oleh sebab itu, oleh sebab apa? Oleh sebab Yeremia kembali kepada Allah, fokusnya kembali kepada Tuhan, maka disitulah pengharapannya muncul. Amen. Jadi bukan baru akan terjadi. Tapi pada saat saudara kembali ke Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, fokusnya kembali kepada Tuhan, fokus kembali pada kebenaran firman Allah, maka otomatis saat itu juga pengharapan segera datang. Langsung datang. Bukan nanti, saat itu juga. Makanya kan ketika kita berdoa, bersyafaat, mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu. Saat itu juga terjadi. Pada saat kita kembali dalam doa, kembali bersyafaat, kembali bersyukur meskipun keadaannya tidak baik-baik saja, saat itu juga. Jadi nggak pakai tunda, saat itu juga damai sejahtera Allah turun. Amen.
Pada saat kita kembali kepada Tuhan, di saat kita tidak punya pengharapan, sudah putus asa, pada saat kita kembali, pengharapan itu segera datang. Langsung saat itu juga. Jadi nggak pakai ini. Pengharapan apa? Pengharapan apa yang Yeremia maksudkan? Ayat 22 bagian A. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang pertama. Pengharapan yang pertama adalah bahwa bangsa Yehuda masih ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih setia Tuhan. Hanya karena hesed. Nah, ketika berbicara kasih setia Tuhan ini, maka kita harus teringat pada perjanjian Allah. Karena hesed itu menuju pada perjanjian, kasih setia. Allah mengasihi Yehuda meskipun tegar tengkuk, meskipun banyak ngacoknya, tetapi kenapa dia tetap setia? Karena Allah mengacu pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang kerennya lagi terjemahan King James Version, American Standard Version, New International Version, dan beberapa lagi terjemahan itu dikatakan bukan hanya sekedar, ini kan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris yang saya sebutkan tadi, oleh karena kasih setia Tuhan, maka kami tidak habis. Berarti dosa Yehuda harusnya mereka binasa, lenyap, total. Karena dosa tidak bisa berhadapan dengan Allah. Manusia berdosa tidak bisa berhadapan dengan Allah yang kudus dan dia tetap hidup. Kecuali Allah menyatakan dirinya dalam kasih setia itu. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, dia rindu apa? Tunjukkan wajah. Tuhan bilang, kamu gak bisa lihat wajah, kau pasti mati. Tapi aku memberikan engkau kasih karunia. Kau dapat melihat punggungku saja. Dan waktu saat itu terjadi, Musa di balik gunung batu, Allah lewat. Dan ada suara, ada firman yang berseru, Tuhan, Tuhan yang kasih setianya kekal. Haleluya. Amin. Artinya Musa itu bisa lihat, nggak mati. Hanya karena kasih setia. Mengacu pada perjanjian Tuhan. Nah, perjanjian Tuhan ini, berit dari teks Ibrani, itu adalah perjanjian antara raja besar dengan raja kecil yang ditaklukkan. Okay. Raja besar membuat perjanjian dengan raja kecil. Kamu akan kulindungi, kamu kujamin hidupmu. Kamu akan menerima segala yang baik. Dan perjanjian itu selalu dimateraikan dengan darah. Ada korban di situ, sembelih binatang. Perjanjian itu sah, itu materainya. Oke? Dan herannya, perjanjian yang disebut berit ini adalah perjanjian sepihak, bukan dua pihak. Perjanjian kan selalu dua pihak dong. Pakai materai kan tanda tangan dua, tanda tangan cuma satu, Allah. Artinya apa? Makanya kembali ya, ketika kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-15, ketika Tuhan berjanji tentang keturunan. Lalu kemudian di sana disebut, kalau teologi Pantekosta itu disebut perjanjian obor. Ketika Abraham disuruh potong korban menjadi dua, Abraham sampai terkantuk-kantuk. Ngapain Tuhan? Nggak ada perintah selanjutnya. Tiba-tiba menjelang matahari terbenam, lewatlah api dari Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan sendiri melewati korban bakaran itu. Allah berjalan di tengah-tengahnya dan korban itu terbakar. Artinya bahwa Tuhanlah yang menanggung akibatnya kalau pihak Abraham tidak setia kepada perjanjian itu. Makanya disebut berit. Artinya perjanjian yang gak seimbang. Itu sebabnya perjanjian semacam ini kemudian kita kenal dengan disebut kasih karunia, grace.
Nggak seimbang. Kamu yang buat, aku yang tanggung. Jadi pelanggarannya jadi tanggungan yang berjanji. Dan yang baiknya adalah kamu nggak punya sesuatu yang layak untuk diberikan sebagai persembahan kepada aku, raja kecil. Aku raja besar yang menjamin kamu. Perlindunganmu, kesejahteraanmu, aku yang jamin. Makanya damai sejahtera, bukan cuma damainya. Bukan hanya ada perdamaian antara raja besar dan raja kecil, tetapi ada sejahtera di situ. Bahwa raja besar yang telah, jadi yang berdamai itu bukan raja kecil. Aku berdamai, aku enggak. Ya udah, kamu nggak sanggup melawan aku. Kamu tunduk aja, aku jamin hidupmu. Itu Tuhan. Dan berit itu berarti raja besar, karena dia harus setara. Meskipun sepihak, nggak imbang. Jadi raja besar harus menyetarakan dirinya. Makanya dia berjanji. Bukankah Allah melihat manusia berdosa layak mati? Apa yang membuatnya memberikan kesempatan hidup? Berit, kasih, setia. Kan keturunan Abraham ini kan konyol-konyolan, kacau balau kan? Ya termasuk sampai Yehuda, makanya itu. Biarpun dihukum, tapi tetap hidup. Mereka menanggung derita tapi tidak habis. Yang tanggung malu siapa? Bukan Yehuda, Allah yang tanggung malu. Lah katanya umat Tuhan. Ini bangsa yang keluar dari Mesir dengan ajaib, dengan tangan Tuhan yang kuat. Alah, memble. Apaan kayak gitu? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kan jadi ejekan kata Mazmur kan? Di kitab Yesaya mereka rasa malu banget diejek-ejek sama bangsa Babel. Mana Tuhanmu, katanya hebat. Mana? Jadi dipermalukan siapa? Bukan Yehudanya. Ya. Tahukah saudara, ketika kita berbuat dosa, hidup dalam dosa, itu tuh bukan hanya mempermalukan diri, tapi orang mengenal kita sebagai Kristen. Tuhan kita yang dipermalukan. Tapi herannya nggak mati-mati gitu. Itu karena apa? Beri kasih setia. Allah yang turun mensejajarkan dirinya, mengambil rupa manusia, rupa seorang hamba. Nggak setara, tapi dia yang menyetarakan dirinya supaya kita sanggup untuk mencapainya. Gak pernah ada orang bisa mendekati Tuhan selain Tuhan yang mendekatkan dirinya sendiri. Makanya Alkitab kita itu bahasa Inggrisnya kan sebenarnya lebih tepat kalau yang asli itu bukan Old Testament, New Testament, tapi Old Covenant dan New Covenant. Itu jauh lebih kuat covenant daripada testament. Testament itu dua pihak. Covenant itu dari satu pihak, Allah. Makanya yang berdosa siapa, yang nanggung siapa? Iya kan? Nggak habis, karena kasih setia. Dia bisa setia karena kasihnya lebih besar daripada murka. Hidup yang Allah berikan adalah hidupnya sendiri. Kehidupan Allah itu tanpa kematian. Makanya ketika dia datang mati, yang kita terima kehidupannya. Nggak imbang. Makanya ketika dia marilah kita beri tadi kan, dalam sudah menguning kan, serahkan hidupmu. Dari lagu Pentekosta juga lama tadi kan. Ikut Tuhan selalu manisi. Kalau bahasa lamanya membuang diri, kalau terjemahan sekarang mungkin agak kasar, membuang diri. Maksudnya serahkan diri, tadi udah terjemahkan yang baru gitu, serahkan diri. Serahkan diri ke Tuhan aja malas-malasan. Tinggal serahkan diri doang. Allah menyerahkan dirinya buat mati bagi kita. Kita cuma datang duduk di ruangan ber-AC, puji-puji Tuhan sudah semua lengkap. Susahnya minta ampun. Orang Israel harus datang ke Yerusalem. Kalau mereka tinggal di seputar Yerusalem, gak enak yang tinggalnya di ujung-ujung. Bayangin mereka harus datang.
Kita semua sudah ada. Ada mobil, ada motor, ada transportasi umum paling enggak. Saya online aja lah Pak Gembala. Aduh, ampun dah. Udah gitu telepon atau WA, Pak Gembala, tolong berkati saya. Aduh. Online itu hanya insidensil. Ada kasus berat kayak kemarin COVID. Kalau sudah sekarang masker aja udah nggak pakai, apalagi datang. Aduh ampun dah. Orang aja berbondong-bondong ke mall, masa ke gereja kagak? Gitu kan? Senior saya di Banten, dia bilang begini, waduh, itu bayang itu majelis-majelisnya, pembela-pembela sidang nggak datang, alasannya COVID. Pak Gembala toto ke mall, ketemu. Nggak bisa ngeles kan? Nah, kok ke mall bisa? Malu kan? Majelis yang satu lagi ketemunya di Bandar Jakarta. Lah, makan keluarga. Pak Gembala masuk kan? Akhirnya masuk. Seperti ini. Hanya karena kasih setia Tuhan, yang konyol-konyolan begini masih ada. Oh iyalah. Kalau zaman dulu kan Tuhan suruh datang nggak datang, mampus. Kan gitu. Nah kita kadang-kadang apalagi umat yang baru sangat meremehkan hal-hal seperti ini. Kita menganggap remeh kasih setia Tuhan itu. Bahwa kasih setia Tuhan itu nggak gratis coy. Nyawanya, hidupnya. Terus kita nyanyi doang, kerja buat Tuhan, ya kan? Selalu maju. Itu sekolah kitab kami, berlompat-lompat kami kalau nyanyi. Biar pikul salib selalu manis di luar. Jangan salib lah pendeta berat. Jangan salib. Kalau kami hamba Tuhan diganti lagi bukan pikul salib kan? Biar sonder gaji selalu manis. Ya terbukti sampai sekarang saya nggak pernah digaji. Saya nggak tahu Pak Gembala di sini gaji atau enggak. Jelas kami didoktrin seperti itu. Biarpun nggak digaji harus tetap semangat melayani. Apalagi saudara terima gaji. Aduh please deh. Pak Gembala bantu saya dalam doa, saya mau bekerja. Oh Tuhan berkatilah supaya dia berhasil dalam pekerjaannya. Dia naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika jadi kepala, mulai sibuk datang-datang. Kalau ada masalah baru telepon Pak Gembala, bantu dalam doa. Oh ya saya bantu dalam doa. Tuhan kembalikan dia jadi office boy. Supaya dia setia lagi kepada dia. Dia kembalikan aja lah. Waktu didoakan jadi office boy setia banget. Setelah jadi direktur datang-datang. Titip salam aja enggak, apalagi salam tempel. Tapi ketika masalah datang ke Gembala, tolong saya. Oh ya saya tolong. Doakan aja begitu. Tuhan kembalikan dia. Supaya dia setia lagi kan. Loh bukankah Yehuda seperti itu? Diambil semuanya. Baru kapok kan. Baru kapok. Seringkali harus dibegitukan sama Tuhan. Amin. Ya, ada yang mau pikul salib hari ini? Haleluya. Amin. Tuhan dengarkanlah mereka. Itu janji mereka Tuhan. Kalau ikat janji, kuti. Nah yang kedua, pengharapan apa yang Yeremia sampaikan di sini? Yang kedua, itu ada di ayat 22 bagian B. Dan ayat 23. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah yang kedua di sini Yehuda yang telah berdosa itu tetap hidup karena rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Nah kata rahmat ini dan teks Ibrani raham itu sama dengan rehem, teks Arab itulah rahim. Allah yang maha rahim, yang maha rahmat. Rahmat itu raham, itu artinya mercy, belas kasihan. Jadi kasih setia yang berdasarkan perjanjian dengan Allah, dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah sertai juga dengan rahmat, belas kasihan.
Dia mengasihi, tapi bandel. Dia ingat perjanjiannya, daripada matiin, mending hidupin. Nah, tapi kan dosa harus sebanding. Makanya dia yang berkorban. Oke, itu kesetiaan, bukti kesetiaan sampai mati. Jadi pasangan suami istri kan makanya ditutup demikian. Kenapa disumpah ketika diberkati, diteguhkan dan diberkati ketika menikah? Karena itulah kata Paulus gambaran antara Kristus dengan gerejanya. Setia sampai mati. Gitu. Tapi jangan didoakan supaya cepat mati maksudnya. Nah, di sini kemudian disertai dengan rahmat, belas kasihan. Belas kasihan karena kemungkinan jatuh bangun iya. Bukankah kita seringkali begitu? Seringkali kan naik turun kan? Naik turun. Masih seperti itulah. Nah, tapi paling enggak masih oke lah, masih normal lah. Masih naik turun. Kalau di rumah sakit kalau dia flat begini kan bahaya. Naik turun itu masih oke lah. Masih ada kemungkinan mendapatkan kehidupan. Nah, dan di sini kata rahmat ini dikatakan mencakup dua hal. Dikatakan tadi apa? Tak habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya berarti dia menunjukkan pada satu hal yang terus-menerus terjadi. Nggak berhenti. Jadi, apapun yang dilakukan oleh umatnya, ini perjanjian lama loh. Di perjanjian lama ada udah sedemikian hebatnya yang disebut kasih karunia. Bahwa apapun yang dilakukan, Allah tetap menolong. Gak setia aja Tuhan tolong, apalagi kita setia. Amin. Tapi jangan bikin sengaja gak setia. Akibatnya gak enak. Tuhan tolong sih, tapi menderita dulu mau. Gua mau ogah. Udah tinggal dipetakan terus ngeyel lagi. Itu saya maksudnya. Kalau kelihatan kan nggak kelihatan pastor petakan kan. Udah tinggal dipetakan, ngeyel lagi, nggak setia sama Tuhan melayani. Jadi apa gitu? Nanti udah susah baru Tuhan ampuni saya, ya. Saya mah nggak mau. Bukan berarti saya tidak berpotensi jatuh. Berpotensi semua orang untuk jatuh. Tapi bukan dengan sengaja-sengaja. Makanya kata Paulus dalam Roma pasal 6. Apakah karena kita kelimpahan kasih karunia lalu kita bisa berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Itu ayat 1 dan 15. Amin. Tapi kemungkinan jatuh, ya iya. Tapi bukan dengan sengaja-sengaja. Bukan yang sengaja gitu. Udah tahu itu dosa, lalu nggak apa-apa lah. Nanti ditampung lagi sama Tuhan. Kita lagi sama Tuhan. Nggak boleh coba-coba. Nggak boleh coba-coba. Terus menerus dan baru setiap pagi. Orang Israel hari itu dimulai dari sore, jam 6 sore. Dan mereka melewati hari itu di malam hari yang kelam, yang gelap. Ini menunjuk kepada penjaga-penjaga kota. Kalau kita membaca Mazmur itu banyak dikatakan, diceritakan tentang penjaga-penjaga kota benteng. Mereka mengalami kelegaan ketika matahari mulai terbit, ketika fajar menyingsing. Kenapa? Pada waktu itu kan nggak punya lampu sorot. Penjaga-penjaga benteng ini waspada terus. Kenapa? Ini kan gelap, nggak kelihatan. Sekitar mereka tuh nggak kelihatan. Di depan mereka tuh mereka nggak tahu ada musuh apa enggak. Jadi itu mereka diajarkan oleh Tuhan supaya bergantung penuh kepada Tuhan. Makanya kan Mazmur 107, Mazmur Salomo, itu dikatakan bahwa sia-sia kamu membangun kota benteng kalau kamu nggak mengandalkan Tuhan. Jadi mereka biarpun prajurit-prajurit sudah melek-melekan begini, tetap hatinya terus terpaut bahwa Tuhanlah sesungguhnya penjaga Israel. Mereka bisa ngantuk, bisa letih. Tetapi Tuhan dikatakan tidak mungkin capek, nggak mungkin tidak mengawasi mereka. Itu masa yang kelam. Ketika fajar menyingsing, mereka gembira. Itulah kondisi Yeremia dan Yehuda pada waktu itu. Bahwa ketika Tuhan menjamah hati mereka, menyadarkan pentingnya Tuhan dalam hidup mereka, di situ harapan muncul bagaikan sinar mentari pagi yang datang. Jadi setiap mereka ingat akan Tuhan, di situ mereka ingat mereka masih hidup,
Mereka ingat kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak, selalu baru setiap pagi. Bukan recycle, tapi brand new. Amen. Amen. Jadi betul-betul sesuatu yang tidak dapat dipahami sekalipun itu terjadi dan dirasakan oleh umat Tuhan. Setiap pagi. Setiap pagi baru. Jadi artinya kemungkinan berbuat dosa itu seharian bisa terjadi. Tetapi anehnya kenapa kita hidup itu tadi. Belas kasihan Tuhan tuh yang menutupi itu. Makanya kan dalam pelajaran kemah suci, saya ngajar kemah suci itu lama, bertahun-tahun. Saya sebenarnya kuat di perjanjian lama ya. Nah, di situ ada tutup perdamaian. Peti itu ketika dipercikkan darah anak domba, maka dosa Israel ditutupi. Disebut ditutupi. Makanya tutup perdamaian untuk menutupi itu. Darah itu menutupi kesalahan Israel. Maka dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 2, tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan rekonsiliasi. Dan di sini Tuhan katakan, Dia bukan hanya mendapatkan kasih setia dan rahmat yang terus-menerus, tapi selalu baru. Amen. Kitanya stok lama, seringkali tidak berubah-berubah. Tapi Tuhan dengan kesetiaannya, itu yang menjamah terus-menerus. Dengan harapan kita bisa berubah. Amen. Kalau Tuhan punya harapan, kok kita nggak punya harapan kepada Dia? Yes. Tuhan punya harapan kepada manusia yang rusak. Masa kita nggak punya pengharapan kepada Tuhan yang sempurna itu? Amen. Nah, jadi ketika kita membedah ini luar biasa. Makanya saya kenapa menekuni perjanjian lama? Karena ketika membaca perjanjian baru itu mudah banget terbuka semua. Nggak ada yang bertentangan. Kan semuanya kasih karunia itu sudah dibicarakan perjanjian lama. Allah yang dibicarakan perjanjian baru itulah Allah perjanjian lama. Yang sama, hanya bedanya dia disebut Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Sadar nggak bahwa ketika kita menerima rahmat Tuhan yang terus-menerus dan baru setiap pagi, itu tema saudara, double portion. Amen. Double portion jangan pikir yang terlalu hebat. Setiap pagi Anda masih bernafas, masih hidup. Tidak peduli Anda itu selalu benar setiap hari. Kemarin ada aneh-anehnya, masih hidup. Itu bukti ayat 22 dan 23. Haleluya. Haleluya. Double portion tiap hari coy. Tiap hari double portion. Amen. Tiap hari. Nah, double portion yang jadi visi itu kan yang panjang. Nah, ini saya bicara yang pendek-pendek aja jadi yang sekarang. Masa kita nggak bisa bergairah hidup ini? Masa kita nggak punya kekuatan baru menghadapi Haleluya. kehidupan? Amin. Karena kita bangun pagi aja masih bernapas, masih sehat, masih kuat, masih ingat Tuhan. Itu petanda double portion. Yes. Amen. Nah, yang ketiga di ayat 24 kata Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Nah, ayat 24 bagian B ini sama dengan yang di ayat 22 bagian B. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Nah, pengharapan yang ketiga bahwa bangsa Yehuda memang telah kehilangan tanah perjanjian Yerusalem dan bait Allah. Tetapi mereka masih tetap memiliki Tuhan yang tetap mengasihi mereka. Amen. That's enough. Mereka kehilangan segalanya. Tetapi Tuhan ingatkan, kamu masih punya aku. Kamu kehilangan sumber daya alam, tapi kamu punya sumber kehidupan. Amen. Kamu boleh kehilangan pekerjaan. Ya, pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan kesehatan dan segala, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi kamu punya aku. Yes. Amen. Bahkan orang-orang yang kita kasihi pun yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, itu pun orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena mereka memiliki Allah akhirnya. Loh, mereka kemana? Ke sorga. Ngapain? Bertemu dengan Allah. Kan itu kan goalnya. Goal terbesar daripada Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu apa? Ketemu Allah. Lah, jadi mereka sudah mendapatkan bagian yang terbaik.
yaitu Tuhan sendiri. Lah kita di bumi, makanya masih banyak kan mikir yang duniawi karena memang sudah jatuh dalam dosa kan hakikatnya. Makanya ketika mereka dibebaskan dari dosa, pembebasan terbaik dari manusia itu pembebasan dosa ketika dia mati. Kan dia akan berjumpa dengan juru selamatnya kan. Apa yang dikatakan di ayat ini, Tuhanlah bagianku, itulah yang paripurna, yang sempurna. Kita akan menuju ke sana, makanya pertahankan kesetiaan itu. Kita nggak kehilangan apa-apa kok. Karena kita punya Allah pada akhirnya. Makanya orang yang miskin pun, yang namanya Lazarus dalam Alkitab, dalam perumpamaan, dalam Injil Lukas itu dikatakan dia nggak punya apa-apa. Bahkan dia kehilangan kesehatan. Dia kehilangan nyawa. Tapi di sorga dia memiliki Allah. Dan dia orang yang terkaya dibandingkan si kaya di dunia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kita kepada Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau Tuhan udah jadi bagianku, aku gak butuh apa-apa lagi. Aku gak perlu yang lain. Padahal Daud di posisi itu dia punya segalanya. Dia raja, dia kaya. Tapi yang ketiga jangan ya, banyak istri. Jangan yang itu. Boleh terhormat, boleh terkenal, boleh kaya, boleh berpangkat tinggi, tapi yang itu jangan. Itu perjanjian lama itu, jangan ikutin yang itu. Itu segalanya. Tapi dia sadar bahwa Tuhan adalah bagianku. Itu sebabnya Daud gak pernah terikat dengan dunia ini. Makanya ketika dikudeta oleh Absalom sekalipun, anak kandungnya, calon raja sebetulnya ini, tapi dikudeta. Ketika panglima perang Jenderal Yoab berkata, habisin. Apa sih dia? Absalom kekuatannya gak seberapa. Daud bilang enggak. Artinya apa? Dia tidak mau terikat dengan dunia. Mau ambil aja. Ambil aja. Gitu kan? Lah kita di organisasi gereja kadang-kadang aneh. Pak, presiden aja 2 periode, Anda 4 periode. Oh jangan dong. Tuhan masih berkenan. Jangan ngomong begitu, Bro. Itu hamba yang diurapi. Pak, jangan rekap jabatan, Pak. Udah presiden masa rekap gubernur. Ya kan Tuhan berkenan. Ribut-ribut pula, aduh saya pusing, saya bilang, aduh udah deh. Ditawarin ini itu enggak, saya mengurungkan diri dari segala macam. Tuhanlah bagianku, takkan kekurangan. Kehilangan segalanya boleh, tapi yang kehilangan Tuhan itu kan yang menjadi tragedi dari Yehudi. Tapi alangkah indahnya kita memiliki Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita segala sesuatunya. Amen. Tapi karena hati kita terikat dengan Tuhan, bukan kepada mamon, yang kita sembah hanya Allah. Amen. Maka kita tahu untuk apa keberhasilan, Amen. kekayaan, Amen. nama besar kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amen. Amen. Ya, amin dulu.